barik alaihi wa ala alihi. Tadi salah lain ngomong ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Para tetuha, para sesepuh majelis ta'lim al-mubarak yang hadir, yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihhatin wa afiyah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halal dan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan keistiqomahan pelajaran kita sampai halaman 150, betul, yaitu maqalah ke-7. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalah atau makalah ke-7. An Aliyin radhiyallahu anhu, laula khamsa khisalin lasaran nasu kulluhum salihina. Awwaluha al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala dunya wasyuhu bil fadli war riya fil amali wal i'jabu bir ra'yi. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, apabila tidak ada 5 sifat yang tercela pada diri manusia, niscaya seluruh manusia menjadi orang yang salih. Jadi andaikan bukan karena 5 sifat, ya, maka semua orang ini mesti menjadi orang yang salih. Kalau perempuan, dia pasti menjadi orang yang salihah. Artinya semua manusia pasti menjadi orang baik. Nah, cuman lantaran karena ada 5 perkara, 5 sifat yang ada pada diri mereka, maka terhambatlah mereka itu menjadi orang yang salih. Jadi ini menjadi semacam mujahadah, jihad, ya, peperangan kita kepada diri kita sendiri tentang 5 perkara ini. Jadi inilah sebenarnya kontestasi yang sesungguhnya itu ini. Ya, bukan pilkada. Kalau pilkada itu lagwun. Ya, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Kehidupan dunia itu adalah senda gurau belaka. Nah, kalau ini pertarungan kita nih untuk menundukkan 5 hal ini baru pertarungan yang sesungguhnya. Nah, kalau pilkada yang menang tidak pasti masuk surga, yang kalah tidak mesti masuk neraka. Kan begitu, ya. Yang menang tidak pasti menandakan itu adalah keberuntungan mutlak dunia akhirat, tidak bisa. Kekalahan pun juga tidak bisa dikatakan kekalahan mutlak yang sehingga menjadikan kerugian dunia akhirat. Tidak ada tolak ukurnya itu. Tapi kalau 5 ini kita berkontestasi, bertarung
Ini jelas nanti imbasnya akan bisa mendapatkan kebahagiaan mutlak. Makanya tadi sampai sekelas Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan, andaikan bukan karena sifat ini, kita semua jadi orang baik. Nah itu artinya kalau kita jadi orang baik, kita pasti jadi orang yang selamat, yang dapat kebahagiaan hidup dunia akhirat. Nah kalau kita tidak menjadi orang baik, itu isyaratnya kita menjadi orang yang celaka. Dan ujung-ujungnya kita bisa masuk neraka gara-gara 5 perkara ini. Jadi kalau mau bertarung, bertarunglah lawan diri kita sendiri. Karena 5 sifat ini ada pada diri kita yang harus kita kalahkan. Nah, ini kenapa? Karena menghambat sekali lagi kesolehan kita. Apa dia? A atau yang pertama, merasa senang dengan kebodohan. Qanaah. Qanaah itu kan puas, menerima apa adanya. Cuman sayangnya dalam hal yang tak bagus, dalam hal kebodohan. Tidak apa-apalah aku bodoh macam ini. Ya, ini artinya menjadi isyarat dia begitu rela dengan keadaan dia yang bodoh. Itu tidak boleh qanaah seperti itu, karena bodoh itu adalah sesuatu yang buruk. Berarti semestinya dia bukan qanaah kalau bodoh itu, tapi dia harus ambisi untuk menghilangkan kebodohan. Macam mana caranya ambisi menghilangkan kebodohan? Seperti yang antum-antuna lakukan malam ini, dengan mengorbankan waktu, tenaga. Saya yakin di siang hari antum ini capek ya, bekerja. Nah, ada yang jauh kerjanya, ada yang kerjanya berat, ya. Nah, mestinya seakan-akan kalau malam ini bawaannya enaknya itu istirahat, goreng, itu paling nyaman. Tapi itu antum lawan, nah, jamaah lawan. Kenapa? Karena sadar diri bahwa saya bodoh. Kalau saya biarkan perjalanan hidup sebagaimana yang ada nih, berarti saya membiarkan kebodohan terus ada pada diri saya. Harus saya lawan, walaupun saya ngantuk, walaupun saya butuh istirahat, tapi nanti bisa setelah pengajian. Ibaratnya seperti itu. Nah, yang terjadi apa? Terjadilah mujahadah, terjadilah jihad, peperangan diri, supaya jangan sampai bodoh tadi itu. Nah, jadi ini salah satu bentuk jihad kita daripada sifat qanaah bil jahli tadi. Jadi bodoh itu tidak boleh dikonahi, haram. Ya, terima apa adanya. Rela aku dengan kebodohan nih, tidak mau kayak gitu. Yang bagus tuh qanaah itu dalam hal harta duniawi. Mati-matian aku bekerja mencari rezeki yang halal, ternyata perolehannya sedikit. Nah, itu qanaah yang bagus. Rela dengan pemberian berapapun yang Allah berikan. Bahasa rela qanaah nih tidak ada membandingkan ke orang lain. Nyamannya ayah orang tuh banyak perolehannya, nyamannya orang tuh banyak duitnya, penghasilannya. Nah, dia tidak ada macam itu. Dia tetap apa yang bagian aku ini pasti sudah yang terbaik untukku. Nah, adapun orang tuh sudah jatah dewek-dewek dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu baik untuk mereka. Ini baik sangkanya seperti itu. Nah, jadi jangan mau qanaah atau dibahasakan diterjemah di sini merasa senang dengan kebodohan. Jadi tidak boleh kita merasa senang, merasa rugi yang ada. Aku tidak boleh. Aku sudah duniawi kalah sama orang, maka aku tidak boleh bodoh pula daripada orang. Aku harus pintar daripada orang lain. Biarlah aku kalah duniawi sama orang, tapi aku harus bisa mengungguli dia dalam urusan ilmu pengetahuan agama. Cerdas namanya itu. Ya. Nah, satu. Yang kedua, wal hirsu 'alad dunya. Tamak akan dunia, atau bisa dibahasa lainkan ambisi atas dunia. Sebagaimana penjelasan yang dulu pernah kita jelaskan, orang yang tamak itu dia pasti akan memporsir seluruh waktu, tenaga, pikiran, hatinya hanya macam mana yang ada dalam otaknya itu supaya bertambah-tambah urusan dunia. Nah, itu kalau itu namanya disebut ambisi. Sehingga saking yang ada dalam benak itu supaya bertambah terus, anggaplah kita katakan spesifiknya duit.
dunia ini. Ambil satu aja bahagian dunia. Padahal dan dunia itu udah masih duit. Tapi yang paling utama itu memang duit, urusan dunia ini. Nah, lalu saking ambisinya nak meraih dunia ini tadi, nak meraih duit ini tadi, dah ingat lagi dengan aturan. Yang haram dihanto, ibaratnya begitu. Ya. Ibadah nak tertinggal lah, yang penting dapat duit. Nak pengajian, nak dapat pengajian, nak pergi pengajian, terserah. Yang penting duit dapat. Nah, itu namanya ambisi. Ambisi itu seperti itu. Kalau dia cari duit tapi dengan cara yang baik, itu tidak ambisi. Karena bagaimanapun kita ini butuh dunia. Dan Allah sendiri menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bahagian engkau daripada dunia. Allah ini nyuruh jangan melupakan. Kenapa? Karena kita mau beribadah kepada Allah masih ada fasilitas dunianya. Macam pengajian nih. Kalau tidak ada yang menyediakan rumah dunia nih, kemana kita pengajian? Nah, kalau tidak ada mic, macam mana nak dengar yang jauh? Kalau tidak ada dunianya. Nah, jamaah pergi dari rumah, jangan sanggup tak berjalan gratis. Nah, kalau tidak ada dunianya, bermotor, motor tidak diisi pakai air, nggak pakai bensin. Nah, bensin pasti beli. Nah, belinya pakai duit. Nah, duitnya dunia. Jadi kalau digunakan fasilitas untuk pendekatan diri kepada Allah, itu dunia yang terpuji alias tidak tercela. Nah, yang tidak boleh itu, jadi kalau apa saja urusan agama ini atau ibadah, tujuan utamanya adalah pendekatan diri kepada Allah, lalu menggunakan fasilitas dunia, lalu kita berhimmat mencari dunia dengan cara yang baik, supaya tadi kita bisa bikin menjadi fasilitas-fasilitas agama kita untuk mencapai keridhaan Allah. Nah, itu ambisi macam itu bagus. Ya, tapi yang dikehendaki di sini tentu tidak seperti itu. Yang dikehendaki tamak akan dunia ini yang berlebih-lebihan, yang melalaikan, yang tidak ingat di waktu, yang tidak ingat di aturan. Yang penting dapat. Nah, itulah yang disebut dengan tamak terhadap dunia. Dan memang kita saksikan itu di zaman kita ini. Betapa kita saksikan ada orang-orang yang tidak ingat lagi aturan, tidak ingat lagi halal haram, pokoknya yang penting dapat. Nah, itu yang dilarang, sehingga menjadikan mereka terhalang daripada kesolihan tadi itu. Yang ketiga atau C, bakhil dengan kelebihan hartanya, wasyuhu bil fadli. Nah, sudah melebih, sayangnya dibakhilkan. Sebenarnya kalau dengan kelebihan harta kita memang disebut bakhil. Biasanya syuh ini dia lebih daripada sekedar bakhil. Sehingga ada ulama menggambarkan kalau bakhil itu kita memalarkan punya kita dewek. Kalau syuh itu memalarkan punya orang. Bahkan orang mau mendermakan hartanya juga kita tidak suka. Kalau kita berderma, harta kita dewek, kita tidak ngasih, kita disebut bakhil. Tapi ada orang punya harta, orang nak bersedekah, kita yang tidak suka. Nah, syuh tuh. Jadi ada orang mau berbuat baik, kita yang tidak suka. Padahal bukan punya kita. Atau syuh namanya. Ya, memalarkan buat orang. Ada juga ulama memberikan pengertian syuh itu ke kita aja manfaatnya kita tidak mau. Ya, ke kitanya kita bisa dapat manfaat. Kalau kita mendermakan harta kita tidak mau. Nah, itu disebut syuh juga. Kayak contohnya kayak kasus orang sakit. Dia berduit, dia bisa bawa obat. Tapi saking sayangnya duit itu tidak mau terkeluar, tahan di aritnya penyakit tuh. Kenapa? Ya sayang tadi dengan duit tuh. Apalagi duit baru. Sayang betul tuh biasanya. Ya, sayang betul duit baru nih. Nah, makanya duit baru itu penyakitnya bisa menyebabkan orang menjadi syuh. Padahal duit itu kayak manapun kemanfaatannya bukan disimpan, tapi dibelanjakan. Kan sudah sering dibilang dulu. Duit itu dia masih nol nilainya. Tidak memanfaat, tidak memberi manfaat, tidak memudaratkan. Tapi kalau mudarat ujungnya jelas.
kalau sekedar disimpan handal. Kenapa? Karena nikmat ini masih dipintai dipertanyakan, dipintai pertanggungjawaban. Nah, kalau dianya tidak dikotak-atik, artinya tersimpan, ini seakan-akan nilainya masih 0. Memberi manfaat tidak, memudaratkan tidak, selama masih disimpan. Walaupun kalau dibiarkan ujungnya kita meninggal, ujungnya memudaratkan kita. Nah, supaya dia bisa bernilai tadi, di jalan dibelanjakan. Tinggal kemana arahnya. Kalau dibelanjakan kepada hal yang baik, berarti pahala. Kalau dibelanjakan kepada hal yang negatif, dosa, berarti ya dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini berat minta ampun. Bapak dan Ibu atau hadirin dan hadirat yang ada di sini, saya yakin untuk penyakit ini hampir semuanya besaran. Buktinya, ketika banyak kumpulan duit di dompet kita, mesti kita susun biasanya yang baru itu di belakang. Lalu nanti ketika belanja, hampir dipastikan yang ditarik itu yang paling buruk. Nah, mesti seperti itu. Jadi ada rasa sayang. Padahal mestinya itu dibalik. Kenapa? Karena sekarang gini, kita belanja sama orang balikkan duit buruk, rasa hati kita nyaman enggak? Tidak. Tapi kalau dia kita bayar ke dia balikkan duitnya baru, senang hati kita dah. Nah, macam itu semestinya. Jadi kalau mau belanja sama orang tuh pilih yang paling bagus mestinya dibelanjakan ke orang. Kenapa? Itu nyenangkan dia. Bila perlu, kalau nanti kita punya duit buruk yang sekira-kira kita pun kuler nerimanya, lebih bagus jangan dibelanjakan. Kenapa? Karena saya yakin ketika kita belanjakan, orang yang nerimanya pun sama dak ketujuh juga. Sebagaimana kita digitukan sama orang. Jadi macam mana tuh? Ya itu tadi, tahan gitu. Biar jadi kenang-kenangan. Kalau memang betul-betul, sayanglah tak ada berguna, tukarkan ke bank. Atau bila perlu tabungkan, tapi tabungan ke bank lantak kalau orang bank dewek. Yang kan biasanya duit ini kalau sudah hancur oleh orang bank diperbaharui kan. Nah seperti itu. Jadi di sini sudah ada permainan tasawuf sebenarnya. Ini dah kalau sudah buruk-buruk, ketujuh dibagi-bagi ke orang, ketujuh dibalik-balikkan ke orang. Walaupun orang itu nerima, tapi mungkin hatinya dongkol. Seakan-akan dia bilang tidak ada yang lain kah? Nah kenapa? Karena ketika kita digitukan pun kita tidak ketujuh. Nah kira-kira itu seperti itu. Jadi itu cara melatihnya, melatih sifat syuh nih maksudnya, melatih menghilangkan syuh itu. Selalu persembahkan yang terbaik yang ada pada diri kita. Jadi yang urusan buruk-buruk itu biarlah ujungnya kita yang tidak ada lagi dan tak bisa dikatakan terpaksa baru dimainkan. Mestinya seperti itu, ya. Kemudian D atau yang keempat, perkara yang buruk itu yang menghambat seseorang menjadi orang yang soleh adalah riya dalam beramal. Nah, kalau orang jujur beribadah karena Allah, dia justru merasa tak nyaman di saat diketahui orang. Itu kalau dia jujur. Tapi ketika ketujuh diketahui orang, dan ketujuhnya ini lebih di saat dibanding ketika sendirian. Nah, itu berarti sudah terdeteksi bahwa kita punya penyakit yang namanya riya. Atau untuk mendeteksinya lagi, ibadah ini belain di saat dikerjakan ada orang dibanding di saat tidak ada orang. Jadi kita ini beribadah, kita katakanlah ngaji Quran. Kalau ada orang, biasa aja lagunya. Kalau tak ada orang, biasa aja lagunya. Tiba ada orang agak berubah lagunya. Agak diharap-harapkan saya kira. Ya, agak dimerdu-merdukan, difasih-fasihkan. Nah, berbeda kan? Padahal ada orang Allahnya melihat, tidak ada orang ya Allahnya melihat. Dan Allahnya sama di yang wahid itu, yang Maha Esa. Nah, tapi kenapa perlakuan kita berbeda antara ada orang sama ada orang? Ketika ada perbedaan macam itu sudah terdeteksi bahwa di dalam hati kita tuh ada riyaknya. Soalnya kalau orang yang tidak riya, dia stabil. Ada orang dia kayak itulah, tidak ada orang dia kayak itulah. Kenapa? Karena itu tadi,
yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan. Dalam pandangan hati kita sama. Ada orang, ya itulah Allahnya. Tidak ada orang, ya itulah Allahnya juga. Makanya dia stabil. Ya, tidak ada perbedaan. Asal ada berbeda-beda tadi, ya itu berarti. Apalagi nanti kalau sudah ada yang dipuji-puji, semakin bertambah. Semakin bertambah, diperbaguskannya, diperbanyakkannya, diperlamakannya. Jelas atau ada riaknya kalau macam itu. Nah, apabila mungkin dikritik orang, mulai melemah. Ya. Nah, itu tandanya dia lebih mengharap perhatian orang. Itu apa tadi namanya? Riya. Nah, memohonlah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit ini yang disebutkan itu semuanya penyakit-penyakit hati ini. Ya. Qanaah itu penyakit hati, bil jahli dan tamak penyakit hati, bakhil penyakit hati, riya penyakit hati. Nah, yang kelima pun ternyata penyakit hati juga. Wal i'jabu bir ra'yi itu membanggakan diri. Merasa awak paling harap, paling hebat, paling mulia. Paling lah pokoknya sudah berlebih tuh daripada orang lain. Ya mungkin secara zahir memang Allah beri kelebihan-kelebihan tuh. Cuman sayangnya dia merasa kelebihan tuh timbulnya bukan dari karunia Allah, tapi timbulnya dari usaha dia sendiri, dari ikhtiar dia sendiri, dari usaha dia sendiri, dari ilmu dia sendiri. Pokoknya dari skill dia lah. Allahnya di saat itu hilang. Makanya orang bisa menjadi i'jab, menjadi ujub, menjadi bangga. Kenapa? Itu pasti dia tidak merasakan karunia Allah. Kalau dia merasa sadar kelebihan-kelebihan yang dia miliki nih, dan disadarinya bahwa semua itu karunia Allah, itu tidak akan ada dia bisa ujub, tidak akan. Nah, kenapa? Ya karena sadar dirilah. Bagaimana mungkin dia akan bisa berbangga sesuatu yang dia bukan punya dia gitu. Ya, tapi dia sadar itu adalah karunia Allah Ta'ala. Apa yang mau dibanggakan bukan gawi dia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bukan karena sifat ini, berarti kan secara tidak langsung nih kita disuruh menghilangkan kebodohan, menghilangkan sifat tamak, menghilangkan sifat bakhil, menghilangkan sifat riya, menghilangkan sifat ujub. Nah, itu mujahadah namanya. Jihad. Bisa tidak kita membersihkan? Bisa. Tapi dengan pertolongan Allah. Allah yang ngasih ilmunya, Allah yang ngasih terapinya. Nah, di sini kita ikhtiarnya atau wasilahnya ya berarti disuruh mempelajari ilmu-ilmu tasawuf. Karena tasawuf ini kombinasi sama tauhid. Itulah nanti yang bisa mengetahui seluk-beluk penyakit ini. Kalau kita salah ilmunya udah ada rasuk juga. Kita nak membersihkan penyakit hati tapi dipelajari ilmu nahu sorot, payahlah nak masuk. Ya, sama dengan orang. Istilahnya itu sakitnya sakit badan. Sakit badan nih. Nak diobatinya. Bagus tuh sudah tuh ada keinginan nak ngobati penyakit. Tapi datangnya ke tempat yang salah. Misalnya ke bengkel. Nah, macam mana nak mengobatinya? Ya, nggak bisa. Kalau rusak tuh motor, datang ke bengkel, pas. Nah, kalau sakit badan bukan ke bengkel datangnya. Ya mungkin ke rumah sakit, ya, ke dokter praktek, itu pas. Nah, kipas angin, tidak mungkin kita datang dokter. Apalagi ke bidan beranak. Bisa kita bayangkan tidak gitu. Oh, Bu bidan misalnya, aku minta tolong nih, tolong baikkan kipas angin. Bukan bidang aku, kata beliau. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi disesuaikan dengan rasukannya. Keterangan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kebodohan tadi itu. Apa kata sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Artinya Allah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat.
Betul, yang zaman sekarang banyak kita temukan. Boh, kalau urusan dunia, payahlah pintar. Apalagi urusan yang berpikir-pikir tuh. Bingung kadang-kadang saya mikirnya. Nengok HP ini jadi rusak, dia paham ini kenanya, ini kena, ini namanya ini kayak gini, nah ini layarnya, ini lapisannya kayak gini. Ini kayak, wah hebat. Sekali disuruh berwuduk, cara berwuduk tak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Iya, ketemu kan orang kayak gitu kan? Nah, alimnya pintar dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat tadi itu. Suruh baca Quran tak keruan bacaannya. Nah, itu namanya alim dunia tapi bodoh di akhirat. Apa kata Rasulullah tadi? Allah membenci setiap orang yang pandai. Nah, saya terbaca postingan Ustaz Soleh tadi tentang biografi almarhum Bahi Ahmad Ismail Marzuki. Bahi Ahmad Ismail Marzuki itu sugih orangnya, tapi lucunya main ATM tidak bisa. Nah, bolehlah saya katakan bodoh beliau dalam urusan dunia. Sehingga ketika masuk ke ATM, masukkan ATM mencet itu tidak tahu. Nah, kata beliau, pening kepala aku lebih bagus ngapal Juman kata beliau daripada nganu ATM nih. Juman itu seperti alfiyah dalam ilmu balaghah mantek. Berat ngapalnya, tapi beliau merasa nyaman ketimbang mainkan ATM. Lah kalau kita, zaman kita dah sekolah pun dihai main ATM. Payah cuman isi cuma lagi yang bermasalah. Iya. Nah, ya pintar semua. Pokoknya urusan duit transfer pintar, kita mau isinya. Cuman tadi beliau duitnya miliaran, tapi mainkan ATM tapi tahu. Nah, coba. Ya Allah ya. Itu namanya orang yang alim dalam urusan akhirat, walaupun mohon maaf dikatakan bodoh dalam urusan dunia, sampai ATM tidak tahu mainkan. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW lagi, dambul alimi wahidun wal jahili danbani. Dosa seorang alim itu satu. Artinya apa? Ya, dia melakukan kesalahan namun dia tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi biasanya karena dia nih alim, dia akan bisa memperbaiki kesalahan itu dalam tempo cepat. Kenapa? Sudah tahu ilmunya. Sedangkan dosa orang yang bodoh dua. Pertama kebodohannya, yang kedua itu biasanya dia nak memperbaiki kesalahan yang dilakukan karena kebodohan tadi pun dia tidak tahu. Betul ya? Nah, coba renungkan. Cuman kalau kadar dosanya lebih besar dosa orang alim. Kadarnya. Kenapa? Karena kesalahan itu dilakukan oleh orang yang tahu dibanding dengan orang yang tidak tahu, pasti lebih berat yang dilakukan oleh orang yang sudah tahu. Tetapi nominal dosanya lebih banyak orang bodoh. Karena orang alim kalau dia melakukan kesalahan sementara dia tahu bahwa itu salah, dia nyaman benarkan. Karena dia tahu, Bang. Tapi kalau orang yang bodoh, dia tidak tahu cara membenarkannya, sementara dia sudah salah. Kira-kira seperti itu. Apa contohnya? Ya mungkin lah ya, kita ambil contoh yang paling simpel, meninggalkan sembahyang. Kalau orang yang alim, bisa kadang dia meninggalkan sembahyang. Walaupun dia berdosa, tapi dia taubat dan dia tahu cara taubatnya. Diqadainya. Tapi kalau orang bodoh, tinggalkannya sembahyang. Dia tidak sadar bahwa itu merupakan satu dosa. Celakanya lagi, dia tidak tahu ilmunya macam mana cara menyelesaikan sembahyang yang ditinggalkannya. Nah, anak ngodok itu dia tidak tahu ilmu cara mengkodokannya. Dipikir dia, sembahyang kalau sudah lewatlah sudah. Nah, itu ada yang seperti itu. Belum lagi diambil contoh-contoh yang lain. Kira-kira ya. Kemudian wazuhdu, ini sudah pembahasan poin yang kedua, ke B ini. Hadis Rasulullah SAW lagi, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badana war raghbatu fiha tut'ibul qalba wal badana. Artinya zuhud dalam urusan dunia menyenangkan hati dan badan. Artinya hati kita tenang, badan pun kita tenang. Badan pun enak, tidak ada uyuh. Nah, sedangkan cinta akan dunia
membuat hati dan badan jadi lelah. Hatinya lelah, badan pun lelah. Ya, silahkan ambil atau bikinkan contoh sendiri-sendiri aja. Coba renungkan, pasti akan tanpa saya contohkan, jamaah akan bisa membuat contoh masing-masing. Zuhud itu sudah dibilang dari dulu pengertiannya, tidak mau ngambil yang berlebih, yang bakal memudaratkan. Cukup puas dengan apa yang ada yang Allah berikan sekarang aja. Ya. Nah, maka pasti akan hatinya tenang, badannya pun akan enak. Tapi kalau sudah bahasa lawanan zuhud, itu kan pasti cinta dunia, ambisi. Nah itu kalau bahasa ambisi itu kayalah hati tidak ada tenang karena merasa tidak cukup terus, tidak puas terus. Nah untuk mendapatkan apa yang diinginkan, maka akan diporsirnya badannya, sehingga badannya pun menjadi letih. Jadi yang ada itu apa? Dua-duanya capek. Nah jadi lebih bagus kita bersikap zuhud. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, nikmatid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdiya rabbahu wa bi'satid darud dunya liman saddathu an akhiratihi wa qassarat bihi an ridha rabbih. Artinya sebaik-baik dunia adalah bagi orang yang menjadikan dunia sebagai perbekalan untuk kepentingan akhirat. Nah, mazra'ah, dari dulu sering kita bilang bahasa mazra'ah. Jadi silahkan hadirin hadirat begawi bercari harta dengan berbagai macam jenis pekerjaan. Ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi nelayan. Silahkan, itu halal-halal bagus-bagus saja. Tapi niatkan pekulihannya dijadikan sebagai sarana atau bekal atau wasilah untuk kepentingan akhirat, sehingga ia senang terhadap Tuhannya. Dan seburuk-buruk dunia adalah bagi orang yang dunianya bertentangan dengan urusan akhiratnya dan mengabaikannya dari keridhaan Tuhannya. Itu yang efek sampingnya memudaratkan hubungan kepada Allah, intinya gitu. Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati man yurin nasa anna fihi khairan wala khaira fihi. Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirinya banyak melakukan kebaikan, padahal kebaikannya itu tidak ada. Ya hampa. Ya riak tadi itu, ya. Nah, orang riak itu capek cuman dianya menampak-nampakkan kebaikannya, padahal kebaikannya itu tidak ada nilainya sama sekali. Kenapa? Karena Allah tidak mau menerima satu amalan yang dipersekutukan. Orang yang riak itu sama dengan orang yang sedang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya. Karena si dia ini lebih cenderung memperhatikan pujian makhluk ketimbang pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak cukup dengan bahwa Allah mengetahui, bahwa Allah mendengar, bahwa Allah melihat amalnya. Makanya itu kalau jamaah tuh sering dengar ada ayat bunyinya wa kafa billahi alima wa kafa billahi syahida wa kafa billahi apalagi apa? Pokoknya yang ayat kayak gitu itu kan diterjemahkan cukuplah Allah yang mengetahui. Aku ini melakukan ini nih, tapi orang tidak tahu. Yakin tidak Allah tahu? Tahu. Cukuplah Allah tahu. Biarlah Allah yang memberi nilai. Seakan-akan gitu. Kayak macam cara sumbang menyumbang, masuk list. Wah, namanya tidak ada. Ya, rupanya dia nyumbang. Nilainya sama. Tapi bahkan mungkin lebih banyak. Tapi tak ditulis. Nah, seakan-akan kan kalau orang itu terima, ngapa aku tidak masuk nih? Seakan-akan gitu. Khawatir kalau tidak dimasukkan tuh kayak luput dapat pahala gitu nah. Ya. Lalu dia sarik. Nah, padahal dia bilang wa kafa billahi alima.
Yakin nggak yang aku gawe ini Allah tahu? Tahu. Cukuplah kalau gitu Allah tahu. Biarkan Allah yang memberi nilai. Seakan-akan macam itu. Ya. Tahu-tahu digojoloki orang pula. Kau tuh katanya dasar pemalar. Orang semua nyumbang kau tidak, misalnya gitu. Senyum jadi ya. Kenapa? Sebenarnya dia nyumbang. Cuman dia berdiam saja. Kenapa? Karena dia yakin yang dia kerjakan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma kalau dia terpancing, kau cuma tidak tahu, aku lebih banyak lagi dari kau. Tanyakanlah sama si Anu tuh. Nah, berarti bermasalah lagi di hatinya. Ya, sebenarnya tidak perlu kita gitukan. Itu termasuk ujian untuk kita. Cuek aja. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Syahid itu mencakup beberapa sifat Allah. Kalau sebut Allah menjadi saksi itu berarti Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengawasi. Ya. Allah Maha menyaksikan bahasanya. Kemudian man ra'an nasa fawqa ma indahu minal khasyati fahuwa munafiqun. Artinya barang siapa memperlihatkan kepada orang lain sesuatu yang melebihi yang lain daripada ketakutan, maka ia adalah munafik. Maksudnya itu seakan-akan dia itu merasa kayak paling takut kepada Allah Ta'ala dibanding orang lain. Dan itu diperlihatkan seakan-akan kayak itulah paling takut dibanding orang lain. Tapi di hadapan orang sayangnya. Nah, maka di sini ada sinyal dia adalah orang munafik. Yang bagus itu kalau nak nangis-nangis, merasa takut, adab tuh jangan di hadapan orang. Di kesendirian. Kalau di hadapan orang tuh malah tutupi sifat itu. Nampak berkelakar, nampak bergurau, nampak biasa-biasa saja. Ya. Saling tertawa, bergembira. Tapi kalau sudah di keheningan malam, di saat dia hanya sendirian dengan Tuhannya, disitulah dia merintih. Wah, disitulah dia menangis. Nah, itu namanya jujur. Ya. Nah, itu sifat yang jujur. Sehingga apa? Tidak diketahui orang. Itu sampai Guru Bahit menggambarkan kepribadian ulama Bahari itu. Kalau sudah berkumpul sama keluarga, ada wali itu payahlah bilangkan berguraunya sama anak cucu, sama anak bininya. Sehingga orang terhibur gitu. Nah, sekali guring, di saat orang guring sebenarnya baru beliau menangis, munajat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa keluarga, dosa tetangga, segala macam. Nah, nanti kalau sudah pagi, haliyahnya berbalik macam asal lagi. Sehingga tertutupi. Ya, tertutupi, tidak diketahui. Ini dah ketika berhadapan semua orang, mantap kan, sedih. Merasa paling takut kepada Allah sekali. Tidak ada orang jadi hantu ya. Ya. Nah, berubah. Kemudian yang terakhir hadisnya innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga terhadap setiap orang yang riya. Allah telah mengharamkan surga terhadap setiap orang yang riya. Jadi kalau bahasa Abah Guru Kumpul, saya nonton di potongan video pendek beliau tuh, kan termasuk perkara mahal yang diincar oleh para hamba-hamba yang soleh atau para kekasih-kekasih Allah, Allah ma'rifat. Kata beliau, nak tahu tak tolak ukurnya ma'rifat di mana? Di dalam sembahyang, kata beliau. Semakin seseorang itu dari awal sembahyang sampai akhir merasakan keledatan dengan Allah Ta'ala, berarti semakin bertambah ma'rifatnya. Jadi kalau kita cerminkan kepada diri kita, kita sembahyang nih dari awal sampai akhir tidak diingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti memang kita tidak diberi. Ya, karena orang tuh beda-beda. Rasa senang di sholat tuh, ada orang rasa senang di sholat tuh bukan kadar ma'rifat dia, tapi kadar berubah imamnya. Ya, ada kadar ruangannya. Nah, itu berarti kadar ruangannya mungkin kalau ruangannya sejuk, dingin, nyaman sembahyang aku. Kalau orang ma'rifat dia tak ada terbatasi dengan urusan itu. Dia memang keledatan tuh di hati dia. Jadi seakan-akan macam mana ya namanya payah, ilmu rasa, jadi tidak bisa dikadar. Kayak dosa payah makan nasi aja lah kita. Makan nasi ini walaupun lauknya sama, kita katakan lauknya apa? Ayam. Tapi kan kita pasti pernah merasakan rasa yang begitu berbeda. Aku makan lauk ayam juga nih, tapi beda dengan di rumah ini, atau makan bersama ini, atau makan dalam keadaan seperti ini.
Nah, bisa dapat beda gitu kan? Bisa berbeda-beda. Dosa apa ya? Pak? Sembahyang aja lah kita di rumah tuh. Kenapa bisa beda-beda? Kalau sembahyang di ruang tamu beda sama di kamar sama di ruang keluarga. Nah, kalau orang yang arif tuh kata beliau, dia dapatkan rasa lezatnya itu di dalam sembahyangnya. Apalagi bisa sempurna dari awal sampai akhir. Itu berarti terus Allah tambah ma'rifat di dalam hatinya itu. Macam mana ya menjelaskan? Tidak bisa dijelaskan, namanya ilmu rasa. Sebagaimana orang yang tidak pernah makan durian, macam mana kita menjelaskan rasa durian tuh? Kecuali dia nyicipi, baru tahu. Sama orang tidak ada suah kawin. Wah, pokoknya nyaman banget kata pengantin baru kawin tuh. Macam mana kata kamu rasanya? Aku payah nyontohkan. Nah, cuma kau dewek lah melakukannya, baru kau tahu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jelaskan nikmatnya itu tidak bisa, karena kaitannya kerasa. Nah, macam oma, aku tahu sudah kawan. Iya. Nah, mungkin bagi yang lain ya bingung nak merasakan. Ya karena rasa itu tidak bisa dicontohkan. Ya. Nah, kemudian makalah ke-8, wallahu a'lam bissawab. Cukupkan malam ini ya. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.